Selamat siang pemirsa, ZV News kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah berita yang telah kami rangkum. Saya Nargia Redana, siap menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Kita ke informasi pertama pemirsa, berita mengejutkan datang dari negeri Sakura. Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dilaporkan tewas tertembak saat melakukan pidato kampanye. Berdasarkan keterangan pelaku, penembakan ini terjadi dengan motif dendam pribadi terhadap keyakinan politik Shinzo Abe. Pelaku mengaku telah merencanakan penembakan ini karena percaya terhadap isu keterkaitan Shinzo Abe dengan organisasi tertentu. Pelaku penembakan ini diketahui bernama Tetsuya Yamagami yang berusia 41 tahun dan dia merupakan mantan anggota Angkatan Laut Jepang. Sesaat setelah penembakan, Shinzo Abe dilaporkan kritis dan tengah dalam penanganan intensif. Akan tetapi, beberapa saat yang lalu, pemerintah Jepang mengeluarkan pernyataan resmi bahwasannya Shinzo Abe dinyatakan meninggal dunia. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, kita akan memantau kondisi terkini aksi unjuk rasa mahasiswa. Seruan ini sebagai bentuk penolakan rancangan Undang-Undang KUHP dan untuk memantau situasi terkini, sudah ada rekan kita Nur Alia Natasha yang berada di gedung DPRD DIY. Baik Natasha, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, terima kasih Nargia. Bisa dilihat situasi di sini cukup kondusif, di mana aksi ini berawal dari Jalan Abu Bakar kemudian menuju ke depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana tepat berdiri saya sekarang bersama para mahasiswa yang berasal dari daerah mereka seperti Solo, Malang, dan juga Yogyakarta, yaitu mereka melakukan aksi unjuk rasa terhadap tuntutan rencana Undang-Undang RKUHP, yang mana poin tuntutan utama antara lain menuntut kepada Presiden dan DPR RI untuk segera membuka draft RKUHP dan menolak diselenggarakan sidang paripurna untuk persetujuan RKUHP dan menuntut kepada pemerintahan RI dan DPR RI untuk melibatkan partisipasi publik dalam perumusan RKUHP. Saya Nur Alia Natasha dan Muhammad Nabil melaporkan. Terima kasih. Kembali ke studio. Krisis ekonomi, krisis hukum, krisis pangan, krisis politik. Baik, terima kasih Nur Alia Natasha atas laporan Anda langsung dari lokasi gedung DPRD DIY. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam dalam negeri dihadapkan dengan maraknya wabah penyakit mulut dan kuku yang menjangkit hewan ternak. Hal ini menimbulkan dilema dan kekhawatiran di tengah masyarakat yang ingin membeli hewan kurban. Tak hanya menyebabkan kesehatan dan kualitas hewan ternaknya menurun, wabah ini juga berdampak pada penjualan hewan kurban pada tahun ini. Lalu bagaimana cara pedagang hewan kurban mengatasi hal tersebut? Berikut pernyataan dari salah satu pedagang hewan kurban di Pasar Prambanan, Yogyakarta. Maraknya untuk PMK sekarang berpengaruh sekali untuk pedagang dan petani. Dengan adanya PMK ini, penjualan mengalami penurunan drastis. Karena barangnya semakin berkurang. Untuk ternak saya, setiap datang ke pasar, kita selalu semprot dengan antiseptik sebelum masuk ke kandang. Dan setelah masuk ke kandang harus keadaan bersih. Pertama-tama kita lihat dari segi mulut, keluar air busa apa enggak. Kalau air busanya banyak dan tidak henti-hentinya, berarti sudah positif terkena. Yang kedua, tip melihat kuku. Antara kuku sama daging, ada renggang, lubang-lubang apa enggak. Kalau seandainya itu masih utuh, berarti sehat. Untuk antusias korban hari ini, tahun ini, sebenarnya besar sekali. Tapi dengan keadaan seperti ada PMK, karena sapi dari luar nggak boleh masuk, jadi stok barang masih kurang. Itu disayangkan, itu barang kurang sekali. Dari segi harga gimana? Dari segi harga untuk tahun ini yang terkena wabah benar-benar anjlok, yang tidak terkena wabah benar-benar tinggi. Masih seputar Hari Raya Idul Adha, ada yang unik di Desa Ngadirejo, Kabupaten Pacitan, di mana tahun ini kambing menjadi hewan favorit masyarakat di sana untuk berkurban. Kalau biasanya sapi adalah hewan yang paling banyak diminati, nah lain halnya dengan masyarakat di desa ini. Hari Raya Idul Adha, sapi menjadi hewan yang paling diminati terutama di kota-kota besar. Namun, lain halnya dengan Kabupaten Pacitan. Kota 1001 Goa ini memilih kambing dan domba sebagai hewan favorit saat berkurban. Salah satu jenis kambing yang paling banyak diminati masyarakat Pacitan berasal dari jenis kambing randu. Kambing ini merupakan hasil persilangan antara kambing kacang Jawa dengan kambing ras Etawa.
Dengan harganya yang cukup terjangkau, tak hayal jika kambing ini menjadi primadona dan paling banyak dicari menjelang Hari Raya Kurban. Masyarakat Desa Ngadirejo, Kabupaten Pacitan memilih kambing jenis ini karena dagingnya yang tebal dan tentu dengan harga yang cukup bersahabat. Kalau di sini Jawa Randu, Mas, seperti yang itu Jawa Randu. Itu ada keturunan PE tapi yang diminati Jawa Randu kalau di sini. Ada domba juga ada, itu domba. Mengapa kambing Jawa Randu sangat diminati di daerah Ngadirejo? Untuk Jawa Randu itu biasanya dagingnya padat, merah, istilahnya babar. Kalau dibilang orang Jawa itu babar. Gitu. Kalau domba ya banyak tapi kurang babar katanya. Memasuki musim liburan anak sekolah, para orang tua pasti tengah disibukkan mencari destinasi wisata yang pas untuk berlibur dan juga untuk menikmati waktu kebersamaan. Nah, salah satu destinasi wisata ini mungkin saja dapat menjadi opsi yang menarik untuk Anda kunjungi ketika menikmati liburan di daerah istimewa Yogyakarta. Rekan kami Nur Alia Natasha akan membawa kita berliburan sambil belajar peristiwa bersejarah. Seperti apa keseruannya? Mari kita lihat. Akhir pekan adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Akhir pekan juga seringkali digunakan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Maka dari itu, mencari tempat yang asik, edukatif, serta tidak menguras kantong bukanlah hal yang mudah, bukan? Akan tetapi, mungkin saja destinasi yang satu ini bisa menjadi pilihan yang Anda cari. Museum Gunung Api Merapi didirikan pada tahun 2010 sebagai bentuk rekam jejak sejarah keganasan Merapi. Bentuk bangunannya yang unik menjadi daya tarik tersendiri. Ketika memasuki museum, kita akan langsung disambut dengan replika sebaran awan panas dari erupsi Gunung Merapi yang mendeskripsikan kondisi pada saat itu. Selamat pagi Mbak, dengan Mbak siapa? Selamat pagi juga Mbak, nama saya Ayu. Saya di sini sebagai edukator atau pemandu dari Museum Gunung Api Merapi ini sendiri. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja nih Mbak. Saya pengen tahu sih, bisa tolong diceritakan nggak bagaimana sih kronologi dari peristiwa erupsi Gunung Merapi tahun 2010 silam? Ya, erupsi Merapi tahun 2010 itu merupakan salah satu erupsi terbesar selama kurun waktu 100 tahun terakhir ini. Ada lebih dari 380 orang meninggal ya waktu itu yang terdata, dan lebih dari 3.000 binatang peliharaan itu mati milik masyarakat akibat letusan erupsi atau erupsi tahun 2010 itu sendiri. Salah satu korban yang meninggal dunia itu sang juru kunci Merapi kala itu, yaitu Mbah Marijan. Beliau ditemukan di dalam rumah beliau sendiri meninggal dunia. Nah, kalau menyinggung tentang museum ini, apa sih tujuan awal didirikan Museum Merapi ini? Ya, tujuan awal didirikannya museum ini jelas sebagai wahana edukasi atau wisata edukasi mengenai gunung api yang ada di Indonesia khususnya, dan lebih khusus lagi tentang Gunung Api Merapi itu sendiri. Kayak gitu, itu yang pertama. Tujuan yang kedua yang jelas sebagai tempat rekreasi juga, jadi tempat wisata untuk masyarakat umum. Yang ketiga sebagai tempat apresiasi ilmu bagi teman-teman peneliti yang melakukan penelitian dan mendapatkan hasilnya nanti bisa dikembangkan atau menjadi salah satu panduan di museum kami dalam pengembangan ilmu edukasi kami seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih ya Mbak, ini menarik banget ya topiknya. Gunung Merapi mengajarkan bahwa sisi buruk tak selamanya dapat terpendam. Ada kalanya, ia akan menampakkan diri dan menunjukkan sisi aslinya. Kehadiran sisi baik dengan segala keindahan yang telah memberikan sumber kehidupan, kesuburan, dan kemakmuran, tak dapat menutupi sisi buruk yang kapanpun siap meledak dan menghancurkan segalanya. Ancaman yang begitu nyata itu dapat kita hindari dengan kemajuan iptek hari ini. Akan tetapi, iptek tetap menjadi tak bermanfaat apabila masyarakat tidak tahu cara memanfaatkannya.
Museum yang berjarak kurang lebih 9 km dari Gunung Merapi ini termasuk ke dalam zona aman. Meskipun situasi Gunung Merapi hingga saat ini masih dinyatakan siaga, tetapi museum ini masih bisa dikunjungi oleh wisatawan sebagai wahana edukasi konservatif. Museum ini tetap memberikan layanan informasi detail mengenai Gunung Merapi dan peristiwa lainnya yang baru-baru ini terjadi. Nah, bagi Anda yang sedang mencari tempat wisata bersama keluarga, Museum Gunung Api Merapi ini bisa banget loh menjadi tempat pilihan yang Anda cari. Tak hanya lingkungan yang nyaman, harga tiketnya juga terjangkau, akan tetapi nilai edukatif dan histori bisa kita dapatkan di sini. Jadi, nggak perlu keluar negeri tuh untuk mendapatkan liburan yang seru-seru nih. Tempat daerah istimewa Yogyakarta selalu punya tempat yang istimewa untuk bisa kita nikmati. Jadi, belajar sambil liburan, kenapa tidak? Saya Nur Alia Natasha dan Muhammad Nabil melaporkan. Terima kasih. Informasi destinasi wisata tadi sekaligus menutup kebersamaan kita pada redaksi ZV News pada siang hari ini. Saya Nargia Radana mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saksikan selalu ZV News. Selamat siang dan sampai jumpa.